Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pamekasan, yang terhormat Dewan Guru beserta Bapak calon guru penggerak Bapak Muhammad Jamil. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas bisa terlaksananya kegiatan pendampingan kedua calon guru penggerak angkatan ke-7. Perkenalkan, nama saya Arif Wadi, pengajar praktik untuk mendampingi Bapak Muhammad Jamil. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita mengadakan diskusi tentang pemaparan visi dan prakarsa perubahan. Semoga harapannya ke depan dengan adanya pemaparan visi dari KGP ini nantinya bisa paling tidak nanti bisa dimanfaatkan jika ada perubahan visi di sekolah, dan visi ini tidak akan dipaksakan, tidak boleh dipaksakan untuk diterima oleh pihak sekolah, karena ini adalah berupa apa yang akan dibuat adalah tugas dari CGP yang memang tugasnya harus membuat visi dari apa yang sudah dipelajari atau yang sudah diajarkan oleh para fasilitator dan instruktur. Dan kebetulan saya mendampingi beliau agar beliau dengan pendampingan ini bisa melaksanakan, betul-betul bisa melaksanakan pemaparan visi ini seperti yang diharapkan. Dan nantinya Bapak dan Ibu diharapkan juga, karena ini yang terpilih atau yang mewakili, yang diundang di sini, saya yakin adalah orang-orang terhebat yang ada di SMA 3 Pamekasan. Mungkin nantinya dengan perbedaan-perbedaan yang ada, agar ada masukan kepada Bapak Muhammad Jamil, paling tidak bisa nanti berkolaborasi bagaimana membuat suatu visi yang baik terhadap perubahan yang ada di SMA Negeri 3 Pamekasan. Itu harapannya. Dan jika sudah ada, paling tidak mungkin nanti bisa dibandingkan. Sehingga nanti ini kebetulan ada Bapak Kepala Sekolah, dari masukan-masukan yang ada dari beberapa orang ini akan nanti jika ada visi yang dianggap bisa mewakili atau bisa berkenan untuk mengadakan perubahan, ini bisa dijadikan suatu masukan. Nah, ini sudah dari beberapa orang. Ini mungkin ini adalah komunitas praktisi, Pak. Ya, semoga aja dengan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Jamil ini tentang visi dan prakarsa perubahan, beliau bisa memaparkan dengan begitu baik sehingga kesannya bahwa apa yang beliau harapkan, terutama nantinya oleh Bapak Kepala Sekolah, bisa dimanfaatkan di sekolah dengan baik, seperti itu harapannya. Dan mohon maaf Bapak Kepala Sekolah bahwa sekali lagi perubahan visi visi yang dibuat oleh TGP tidak akan dimaksakan untuk bisa diterima seperti itu, karena tentunya ada perbedaan, mungkin ada perbedaan kalau itu sama karena memang mungkin timbul dari apa yang sudah kalau dikolaborasikan dengan teman-temannya, seperti itu, dengan Bapak dan Ibu guru. Ini sumber, Pak, jadi sumber dari
kita mengadakan ini untuk menemukan sesuatu yang berubah seperti itu. Semoga kedepannya SMA 3 lebih maju dan lebih bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Mungkin itu saja sebagai pengantar, dan saya langsung berikan kesempatan ini kepada Bapak Muhammad Jamil selaku GGP untuk memberikan pemaparan tentang visi dan prakarsa perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Taufik selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pamekasan, yang saya hormati Bapak Arif Fuadi selaku pengajar praktik GGP Angkatan 7 Kabupaten Pamekasan, yang saya hormati teman-teman Dewan Guru beserta staf TU SMA Negeri 3 Pamekasan yang sudah berkenan untuk memenuhi undangan saya untuk mendengarkan sekaligus berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya saya dan Bapak Ibu sekalian bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa sholawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semuanya dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu Dewan Guru Ustaz TU, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk memaparkan visi dan prakarsa perubahan. Di sini saya akan menyampaikan dua visi sekolah dan visi saya sendiri selaku guru penggerak. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang Bapak Guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan sekolah yang kita idam-idamkan. Tujuan dari diskusi kali ini yaitu menetapkan visi sekolah yang berpihak kepada murid, karena kita ini sekarang kurikulum merdeka berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita itu harus menghamba pada murid, dalam artian kita itu harus mementingkan kepentingan murid di atas segala-galanya. Yang pertama, di situ di slide itu ada cita-citaku. Aku ingin menjadi, ada guru, ada pilot, ada polisi, dan mungkin ke bawah itu ada astronot, ada dokter. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru, mungkin waktu kecil cita-citanya menjadi apa? Saya bertanya dari sebelah kiri saya Pak Yudi. Pak Yudi, waktu kecil dulu ingin menjadi apa, Pak? Terus jadi apa, Pak? Pengusaha. Tidak kesampaian. Oke. Terima kasih Pak Yudi. Terus Bapak Tola Adi. Dulu saya pengen menjadi guru lokal seni budaya dulu. Tapi kan sekarang sudah tercapai, Pak. Iya, tapi biasanya tidak. Ijazahnya bahasa Indonesia, tapi kemampuannya di kesenian, Pak ya. Khusus di kerawitan. Kalau Ibu Iga, cita-citanya dari kecil ingin jadi apa? Ya, terima kasih Nanda. Berarti Nanda selaras dari kecil sampai besar tercapai cita-citanya.
untuk menjadi guru. Untuk Ibu Reda, apa pengen menjadi tentara misalnya? Sekarang jadi tim taktik yang paling disegani. Guru ini kerja kantoran bukan? Tapi tercapai. Contohnya kayak sekretaris gitu ya. Oh, PE, personal asisten. Untuk Bapak Muji Sobirin, iya Bapak. Teknokrat itu apa ya Pak? Ya pokoknya masih kecil itu Pak ya. Teknisi. Kalau Bapak Afif, kalau film-film drama dan sebagainya memang saya kurang suka. Kayaknya sampai sekarang itu saya suka sekali dengan film-film berbau aksi, terutama dengan film-film patriotik, nasionalisme gitu Pak ya. besar. Apa film India itu termasuk Pak? Sepertinya banyak patriotiknya. Satu orang bisa mengalahkan kejahatan di kabupatennya itu Pak ya. Seperti itu bikin pernyataan sepertinya sekarang bagus ya. Karena jadi Tingkat. sedikit banyak melewati hal seperti itu. Cuman bedanya kalau mereka melawan penjara, kalau saya menaklukkan mereka yang berbuat tidak pada tempatnya. Jadi meluruskan yang beko-beko. Iya Pak. Jadi secara pekerjaan tidak tercapai ya Pak ya. Dulu cita-citanya pengen jadi tentara, tapi sekarang kecelakaan yang indah ya Pak ya, jadi guru. Tunggu Pak. Ya Pak, kalau Pak balik. Saya pengen jadi kondektor. Kok bisa Pak? Rendah, maksudnya kalau secara orang dulu tuh kok cita-citanya nggak tinggi gitu Pak. Meskipun nggak punya ijazah ya gitu kan bisa Pak. Menurut saya itu bukan cita-cita Pak, itu kayaknya lebih ke hobi. Jadi Pak Holik sekarang itu sudah menjadi orang, sudah punya penghasilan. Jadi saya lihat storynya Pak Holik itu selalu jalan-jalan, Pak ya, ke Batu, paling sering ke Batu, kemana gitu. Dan ada plusnya Pak, itu kondektur bus atau supir bus dan sejenisnya. Istrinya ada dua. Iya. Ada di Probolinggo ada. Berarti ini berarti Pak cita-cita ini belum Pak, masih berjalan berarti ini Pak. Bukan tercapai atau tidak itu Pak, berarti masih ada kesempatan ini Pak. Oh. Tolong video nanti direkam ya, nanti dipotong, nanti dikirim. Kalau Bapak Taufik, kalau saya waktu kecil dalam artian sekolah SD itu sudah umum, tapi lebih fokus lagi waktu SMA memang jatuhnya Pak di tentara Pak ya. saya dari tentara perwira itu dan sudah sampaikan memang bekerja menjadi akmil, maksudnya akmil Iya Pak. sudah latihan gitu ya. Ternyata dari kita teman-teman aku nanti ada yang jadi kita mau direksi kesehatan terus ngomongkan, nah ini saya sampai punya nomor tes Pak. Jadi guru ini sebagai pelarian saja dalam artian yang penting saya punya. Makanya semua jurusan yang saya pilih itu macam-macam. Ada farmasi, kemudian ada akademi kesehatan, ada guru juga. Guru ini paling terakhir Pak, ya kan? Karena waktu saya beli formulir, saya batalkan ke Pak Narto. Karena di Pak Tabik di formulir tambahkan Pak ya. Berdiri itu tambah. Akhirnya
Iya. Jadi terima kasih Bapak Ibu Guru telah ini cita-citaku. Jadi memang kita antara kita masih kecil sampai sekarang sudah dewasa memang butuh planning ya untuk mencapai cita-cita harapan kita nanti di kedepannya. Oke, jadi memang kita itu perlu visi dalam diri kita. Selanjutnya kita sudah masuk ke visi. Pertama, sebelum kita masuk ke visi, saya ingin menyampaikan dari pengertian dari visi itu sendiri. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga sekolah. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi tercapai dari hasil pemikiran para pendirinya terkait gambaran masa depan organisasi. Visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota, memotivasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal. Oleh karena itu, rangkaian kata yang digunakan dalam sebuah visi harus ringkas dan jelas. Umumnya hanya satu kalimat atau tidak lebih dari satu paragraf. Visi akan sangat berpengaruh ketika sekolah tersebut hendak melakukan perubahan. Visi membuat sekolah tersebut tetap berjalan sesuai dengan apa yang pendiri cita-citakan, sehingga visi akan mencegah sebuah organisasi untuk membentuk arah baru atau melenceng dari tujuan visi. Terciptanya visi sangat berperan dalam melakukan langkah-langkah selanjutnya. Sebuah visi tidak dapat berdiri sendiri, maka dari itu visi atau gambaran masa depan tersebut sangat perlu penjelasan terkait bagaimana rencana untuk melangkah tersebut. Fungsi dari visi yaitu pertama, memberikan standar kerja. Yang kedua, meningkatkan motivasi kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kinerja. Yang keempat, menjadi acuan bagi sekolah. Yang kelima, menjadi pedoman kerja guru. Yang keenam, meningkatkan loyalitas guru. Yang ketujuh, mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, memastikan tujuan dasar. Manfaat dari visi sendiri itu yang pertama, menjadi sesuatu yang dapat membangun imajinasi bersama dalam meraih keberhasilan bersama, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. B. Mampu membuat peningkatan standar kerja. C. Mampu menumbuhkan dan meningkatkan perasaan tanggung jawab dan kinerja dalam bekerja. Yang terakhir, yang keempat, mampu menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki bersama sekolah kepada karyawan kepada sekolah. Syarat membuat visi. Jadi visi itu perlu beberapa syarat agar tidak terlalu melebar dan fokus pada tujuan. Yang pertama, memiliki orientasi pada masa depan. Yang kedua, disusun dengan berdasarkan nilai-nilai sekolah. C. Tidak hanya berdasarkan pada situasi dan kondisi masa kini. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Guru sekalian tentang ini. Yang pertama saya mau tanya ke Bu Reda, karena ini Bu Reda ini tim tatip. Kita memimpikan murid-murid yang patuh dengan tata tertib. Kalau Bapak Afif, kita memimpikan murid-murid yang gimana Pak? Kita memimpikan murid-murid yang, kalau saya sebenarnya satu kata itu bijaksana. Murid-murid yang bijaksana, Bapak ya. Kalau bijaksana itu mencari keseluruhan Pak, dia akan disiplin, dia akan mengikuti aturan sebenarnya semuanya. Karena kalau bijaksana sudah murid itu, kita ini coba saja.
Baik. Sebenarnya itu sudah baik. Oke, cukup 2 orang untuk yang pertama sudah mewakili. Yang kedua, saya mau bertanya kepada Pak Yudi selaku teknik TU Tata Usaha. Kita percaya bahwa murid adalah, menurut Pak Yudi gimana? Kita percaya bahwa murid adalah dibina gitu Pak ya. Kita percaya bahwa murid adalah anak didik kita yang perlu dibina. Kalau menurut Meniga, Bu Iga, kalau kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi yang berbeda-beda. Atau karena Pak Holik barusan unik gitu Bu ya, dengan segala tingkah lakunya penuh dengan keunikan. Oke, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan Bapak Tol Adi selaku guru bahasa Madura ini. Baik, untuk pendapat saya mengenai hal tersebut, di sekolah itu kita sebagai guru yang bisa diberi ulang sekolah itu. Karena kalau kita tapi seperti yang disebutkan oleh kakak saya tadi, bahwa bijaksana itu untuk mengatakan jangan langsung pas kita menghakimi dan yang lain-lain itu dibina dulu. Artinya kalau tidak ada masalah dia langsung pas dihukumi seperti itu. Tapi anak itu di sekolah kita beri yang baik. Terus kalau ada masalah diselesaikan dengan cara yang baik, bukan menghakimi, tapi diselesaikan secara bijaksana. Baik, berarti di sekolah kita itu mengutamakan kepentingan murid gitu Pak ya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menurut Meniga apa itu Pak? Meniga lagi ya, gimana jawabannya? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa masih banyak pertanyaan yang lain yang tenang ya. Sadar betul bahwa belajar itu Iya, berarti belajar itu sebenarnya untuk masa depannya wanita memang ya. Yang pertanyaan keberapa ini? 2, 3, 4. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk gimana Pak Muji? Melakukan perubahan positif. Iya. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, menurut Pak Taufik gimana Pak? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ya Pak. Jadi pendidik itu, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidik itu memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan anak-anak kita ya di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, ini visi kita sekarang. Visi sekolah kita sekarang: beriman, bertakwa, unggul dalam prestasi, dan berwawasan lingkungan. Sedangkan visi saya selaku guru penggerak, bukan visi sekolah ini, visi saya meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan berkarakter sesuai profil belajar Pancasila. Yang saya ingin diskusikan tentang visi sekolah terlebih dahulu. Kira-kira apakah visi sekolah kita selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Pertanyaannya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Kira-kira saya minta pendapat dari teman-teman tentang visi sekolah. Apakah ini sudah sesuai dengan ini? Sudah mewakili dari pertanyaan ini? Kalau iya berarti tetap. Kalau ada tambahan, silakan teman-teman untuk berikan pendapatnya. Mungkin ada
masukan. Ya, pertama dari ahli bahasa dulu. Oh, ahli bahasa nanti belakangan. Ya. Ke atas Pak, ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya berdasarkan cita-cita yang sudah kita sampaikan tadi, visi sekolah sudah mencakup apa yang Bapak Ibu dulu sampaikan, walaupun mungkin terlalu umum ya. Artinya secara khusus untuk saat ini kan yang lebih digadang-gadang, maksudnya yang lebih kita sering dengar itu kan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak ada yang secara umum visi sekolah menurut saya masih tetap cocok. Berwawasan lingkungan, beriman dan bertakwa, berprestasi itu kalau pembelajaran kita sudah berpihak pada murid, saya kira nanti prestasi akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi menurut saya visi sekolah perlu ditambah saja, berwawasan lingkungan dan mewujudkan profil pelajar Pancasila, seperti itu aja. Lebih menyesuaikan dengan zaman sekarang, karena profil pelajar Pancasila kan lebih digalakkan. Walaupun itu sudah ada dalam nilai-nilainya, sudah ada dalam beriman dan bertakwa, tapi lebih khusus lagi seperti berpikir kritis dan lain-lainnya. Mungkin itu, Pak. Jadi hanya berwawasan lingkungan dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada kalimat seperti itu, cuma disisipkan di mana akan tahu, biar lebih fokus itu mungkin dalam rangka mewujudkan kurikulum merdeka. Mungkin itu saja. Baik Pak, berarti Pak Muji itu tadi berarti begini ya Pak, beriman, bertakwa, unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan dan sesuai dengan profil. Oke, gini Pak, bukannya kalau sudah berwawasan lingkungan, beriman, bertakwa, unggul dalam prestasi itu bukannya sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Apa enggak terlalu malah dari khusus malah jadi umum belakangnya Pak? Bukannya profil pelajar Pancasila jadi itu Pak, beriman salah ya, nanti religius kan masuk ke beriman Pak, religius, bertakwa kan masuk beriman bertakwa, unggulan prestasi itu kan bisa kreatif, bisa apa itu kan, kreatif, inovatif Pak ya, dan berwawasan lingkungan itu kan berwawasan global. Apa enggak terlalu, sedangkan tadi berdasarkan definisi visi itu enggak terlalu panjang gitu Pak. Ya, kalau memang seperti itu berarti cukup beriman, bertakwa, unggul dan prestasi Pak. Kalau seperti itu ya, cuma kan kita dia lebih fokus itu, ada fokus yang perlu kita wujudkan dalam beberapa tahun, yaitu profil pelajar Pancasila. Kalau memang mencakup yang mencakup semua, walaupun sebenarnya kayak berpikir kritis di situ gimana, nggak ada ya Pak? Apa berwawasan lingkungannya aja Pak dihapus, pas diganti itu yang sesuai dengan profil pelajar berwawasan lingkungan kan sadar lingkungan gitu. Sadar lingkungan apa gimana? Berwawasan lingkungan itu ini kan sekolah Pak, jadi ini lebih pada lingkungan. Seperti anak sadar membuang apa sampah. Ya, berwawasan lingkungan itu ya berarti kita itu tentang lingkungan sekolah itu dia peduli gitu Pak.
baik kebersihan, Sudah masuk ya, itu di mana itu? kemerdekaan global. Jadi mungkin ya Nanti kalau perluasan global dimasukkan nanti gimana Pak? visi itu kan berlaku, kita kan membuat visi kan Bukan hanya kalau terlalu sekarang. umum menurut saya juga nggak fokus juga ya, terlalu khusus juga. Jadi misalkan mau berapa tahun menurut saya visi itu misalkan 2 tahun, apa dalam 2 tahun misalkan atau 3 tahun misalkan. Jadi menurut saya ya atau beriman bertakwa itu tidak mau diatur kita luas nama. Jangan Pak. Tetap beriman dan beriman bertakwa itu perlu Pak. Masa perlu wah Bisa termasuk profil pelajar. Kan di situ juga dimensi yang pertama kan ada di Makanya tadi kan mending nggak usah dikasih profil belajar Pancasila, malah dari khusus pas umum lagi. Karena mana lah, sudah anak-anaknya itu sudah anak-anaknya dari profil belajar Pancasila. Gimana William? Kalau menurut saya ya simpel aja. Seperti ini membentuk siswa yang berkarakter sesuai profil Pancasila itu kan sudah termasuk beriman bertakwa unggul prestasi dan berwawasan lingkungan seperti itu. Gimana Bu? Membentuk siswa yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila sudah seperti itu. Itu kan sudah mencakup beriman bertakwa unggul prestasi dan berwawasan lingkungan. Iya, tapi menurut saya itu kurang gimana ya, kurang menarik dan kurang menggugah, kurang greget. Kan tadi berdasarkan dari definisi dari visi itu kan harus menarik, terus membuat termotivasi. Kalau cuma membentuk siswa yang berkarakter profil belajar Malaysia, umum sekali kayaknya. Kira-kira ada pendapat lain? Jadi Pak Muji ini gimana Pak yang tadi Pak Muji? Tetap yang tadi itu Pak, tetap dikasih mewujudkan profil untuk mewujudkan profil belajar Pancasila gitu Pak ya. Oke, dari Bapak Afif ini guru bahasa Indonesia nih. Mohon maaf karena guru bahasa suka yang mengotak-atik bahasa biasanya kan saya sedikit mengotak-atik bahasanya. Berintak dan beritek. Beritek serta berwawasan luas. Itu lingkungan itu masih menurut saya itu khusus, tapi kalau luas mencakup keseluruhan. Beritak dan beritek Serta berwawasan luas. ya. Artinya unggul dalam prestasinya saya buat diganti dengan beritek, berilmu pengetahuan dan teknologi. Karena sekarang iptek itu sangat diperlukan, Pak. Oke, berintak dan beritek serta berwawasan luas. Jadi wawasan luasnya kalau diganti berwawasan global gitu Pak, biar Ya, global. Cuman ini Pak, ini kan menurut saya kalimat itu datar Pak. Jadi tidak ada nuansa kompetisi di situ. Kalau dikasih unggul dalam prestasi, jadi siswa itu bukan hanya sekedar itu, juga siswa itu punya jiwa kompetisi. Baik nanti setelah lulus, siswa itu tetap punya jiwa kompetisi, baik kompetisi dalam di kampus atau di luar kampus. Lebih-lebih nanti kalau sudah di luar, sudah lulus, dia tetap bisa berkompetisi dalam dunia kerja gitu Pak. Kalau saya kemarin menyimak dari bahasanya KGP lain apa itu? Budaya positif. Budaya positif. Sepertinya kompetisi itu kurang diperbolehkan. Kenapa kita dilarang mengasih reward, dilarang mengasih ini dan itu? Itu kan berarti seolah-olah kita mengesampingkan kompetisi itu. Kompetisi boleh Pak. Yang nggak boleh itu kompetisi di kelas misalkan
silakan kamu bisa kerja ke depan, bisa. Wah, kamu hebat. Kalau memang nanti anak itu harus ikut lomba, Pak, ya tetap Pak, dia itu berkompetisi dan mendapat penghargaan. Jadi begitu, Pak. Jadi seperti itu. Nanti ujung diskusi ini di Pak Taufik. Sekarang masih ada pendapat dari Bu Iga. Gimana, Men? Tadi saya setuju dengan Pak Berimpak itu bisa mewakili beriman, bertakwa, berintek, teknologinya juga dapat. Cuman saya ingin nambahkan dalam prestasi, unggul dalam prestasi. Karena slogan Semaga kan sudah tahu kan, setiap buat player itu Semaga gali potensi, raih prestasi. Kalau saya Pak berpendapat bagaimana kalau membentuk karakter sesuai profil pelajar Pancasila dan unggul dengan prestasi. Karena di dalam beriman, bertakwa, intek dan lain sebagainya itu sudah mencakup ke 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Jadi membentuk atau meningkatkan karakter sesuai dengan meningkatkan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan unggul dalam prestasi. Di situ kan kita tetap membentuk karakternya. Jadi budaya positif yang ada di sekolah itu kita galakkan seperti itu, tapi tidak mengesampingkan kalau kita tetap harus berkompetensi di situ. Jadi menggali atau kita membimbing potensi-potensi anak-anak yang benar-benar memang dibutuhkan untuk lebih unggul lagi seperti itu, Pak. Ya seperti slogan kita lagi, gali potensi, raih prestasi. Jadi saya pikir misi yang saya ini yaitu Pak tadi. Iya, baik Bu Ika. Tapi berarti sama dengan Bu Eda, cuman membentuk siswa yang berkarakter profil Pancasila dan sesuai profil pelajar Pancasila dan unggul dalam prestasi. Karena berwawasan lingkungan, beriman, bertakwa itu merupakan dimensi di profil pelajar Pancasila itu tadi, Pak. Kan beriman itu kan tidak hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga bisa ke lingkungan dan lain sebagainya. Bertakwa pun juga ada. Jadi di dalam dimensi profil pelajar Pancasila kan di situ ada subtema subdimensinya seperti itu. Saya rasa sudah mencakup ke sana semua, Pak. Seperti itu. Itu yang namanya. Ya, terima kasih. Oke. Saya ingin tahu pendapatnya dari TU dulu. TU. Saya setuju sama punyanya Pak Afif tadi yang berintek serta berwawasan global. bukan berwawasan global, berwawasan lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena kurikulum merdeka itu dengan yang kurikulum merdeka tadi itu. Oke. Ya, saya kasih sedikit counter ya. Kemarin saya baca itu ngasih ini profil pelajar Pancasila itu dikritisi karena terlalu luas katanya. Profil pelajar Pancasila terlalu umum. Jadi begitu. Ya gimana pokoknya kita sepakati bersama. Menurut Pak Holik, guru jasmani dan kerohanian, jasmani dan kesehatan. PJOK. Baik Pak Jamil, kalau menurut saya sih setuju dengan apa yang disampaikan teman-teman tadi. Jadi salah satu harapan pemerintah di kurikulum merdeka yaitu untuk mencetak pelajar profil pelajar Pancasila. Jadi kalau berkarakter Pancasila, menurut saya bahasanya sudah sangat pas, tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak kata. Tapi kalau berkarakter profil pelajar Pancasila itu terlalu banyak, Pak. Karena ada aturannya juga isi itu maksimal berapa kata gitu, seperti itu. Terus untuk beriman dan bertakwa sudah ada di situ, Pak. Yang tidak ada itu kalau menurut saya itu
unggul dalam prestasinya, unggul dalam prestasi dalam ruang lingkup sekolah. Tadi yang Pak Jamin sampaikan itu, kalau kita melihat prestasi pasti perlombaan, tapi kalau kita ganti dengan bahasa kompetitif atau kompeten, nah itu bisa semuanya Pak, bisa mencakup kepada semuanya. Kompetisi berkarakter Pancasila, kompetitif, kompeten, dan berwawasan lingkungan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kompetitif, kompeten, dan berwawasan lingkungan. Kalau saya lihat visi Pak Jamil, di situ ada bahasa meningkatkan, Pak. Sedangkan salah satu ciri visi itu tidak boleh ada kata kerjanya, karena visi itu adalah impian murid di masa depan. Sedangkan kata meningkatkan itu suatu kata kerja, bentuk meningkatkan. Nah, lebih ke misi. Meningkatkan, mewujudkan, itu lebih ke misi kalau menurut saya pribadi. Jadi yang paling pas kalau menurut saya pribadi, berkarakter Pancasila, kompetitif, kompeten, dan berwawasan lingkungan. Meskipun nanti kalau ditarik ambigunya ya memang banyak, kompeten di bidang apa gitu. Terima kasih Pak Jamil, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Ini saya catat ada 4. Yang pertama, beriman, bertakwa, unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan, dan mewujudkan profil belajar Pancasila. Yang kedua, membentuk siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, berintak, berintek, serta berwawasan global atau luas. Yang terakhir dari Pak Wali, berkarakter Pancasila, kompetitif, kompeten, dan berwawasan lingkungan. Sekarang menurut Bapak Taufik, kira-kira yang pas atau punya ide yang lain? Terima kasih. Saya mencoba untuk memberikan pemikiran tentang diskusi visi sekolah yang kita bicarakan ini, bahwa ini bertujuan untuk anak didik kita. Ini kan mengarah kepada berpihak kepada siswa. Siswa itu adalah sosok manusia yang di dalam kehidupannya itu tidak hanya hidup di dunia saja, tetapi di akhirat. Sehingga visi sekolah yang ditampilkan itu sudah memenuhi 2 itu. Yang pertama, beriman bertakwa ini berkaitan dengan kehidupan kelak nanti di akhirat. Bagaimana implementasi dari iman dan bertakwa itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian yang berkaitan dengan kehidupan dunia, yaitu berwawasan lingkungan. Lingkungan di sini bisa kita artikan adalah sekitar kita, baik itu berkaitan dengan lingkungan biotik maupun abiotik. Kemudian unggul dalam prestasi. Ini merupakan rangkaian kata yang menurut penafsiran saya bahwa kita sebagai manusia harus menjadi sosok yang terbaik. Tadi di paparnya manusia yang memberikan kemanfaatan ya. Dan prestasi itu tidak hanya berkaitan dengan sesuatu yang didapatkan ya. Menjadi orang alim itu termasuk prestasi. Menjadi profesi olahragawan juga termasuk sebuah prestasi. Jadi kalau menurut saya itu sudah mengandung ketiga unsur berkaitan dengan bagaimana kelak kehidupan kita, anak-anak didik kita di akhirat itu, dan bagaimana anak kita itu mempersiapkan kehidupan akhirat sesuai dengan berwawasan lingkungan. Unggul dalam prestasi itu mengarah kepada motivasi bahwa kita itu menjadi sosok yang terbaik gitu. Kemudian ini lagi yang saya juga bertanya-tanya tentang profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu diantara itu ya kan. Saya pikir kok ini agak bertentangan ya.
kalau ini dimunculkan. Lebih baik itu profil pelajar Pancasilanya. Kenapa? Kita mengenal beberapa keyakinan agama. Menurut penafsiran saya, ketuhanan yang Maha Esa adalah hanya Tuhan yang kami sembah, gitu ya. Terus bagaimana dengan keyakinan warga Indonesia yang lain? Dia beristilah Trinitas, Pak. Ini cuma pemikiran siapa itu sudah betul Muhammad, apakah Tuhan yang Maha Esa itu hanya satu agama, atau kalau kita bicara dengan agama yang lain, itu kalau bisa ada Tuhan Wisnu, ya, gitu. Pengertian Maha Esa itu kurang tahu kan. Jadi lebih baik itu menggunakan istilah karakter profil pelajar Pancasila juga tidak menjadi kepada salah satu agama yang dianut. Mungkin itu Pak, kalau menurut saya itu. Jadi gimana? Kalau menurut saya sudah memenuhi 3 unsur itu, kemudian ditambahkan oleh Pak Sopir mewujudkan gitu. Itu sebagai penegasan saja. Ya. Dan mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai penegasan untuk mewujudkan mewujudkan. Saya cuma menggarisbawahi mewujudkan itu sebagai kata yang menegaskan bahwa apa yang ada di kata-kata tersebut dalam visi itu merupakan capaian yang harus ditempuh oleh anak didik kita. Ini Pak sumbangan pemikiran saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Jadi Pak Taufik itu mempunyai pendapat seperti ini: beriman, bertakwa, unggul dalam prestasi, dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana teman-teman untuk sementara visi yang disampaikan Pak Taufik, apa bisa diterima atau masih ada yang perlu diubah? Kan ini jangan dipaksakan gitu. Ini hanya sebuah pemikiran saya, pendapat gitu ya. Hanya pendapat. Ya kan makanya hanya pendapat dari Pak Taufik. Apa disepakati? Apa sudah mewakili dari unek-unek teman-teman tadi ini? Insya Allah sudah mewakili ya. Beriman, bertakwa, unggul dalam prestasi, dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terlalu banyak. Karena fisik kan ada beberapa. Ya. Karena negara Jadi gimana? dan bahasa mewujudkan itu di naskahnya tidak ada visi. Karena itu kata kerja Pak ya. Itu masih perbuatan yang akan kita mewujudkan, berarti kita sedang berbuat, bukan impian lagi. Mewujudkan. Lebih ke visi. Sedangkan visi itu impian kita bisa. Kalau mewujudkan itu kita sedang melakukan. Visi. Itu divisi ya, divisi. Turunan dari visi. Dari tadi kalau saya lebih cenderung ke pendapatnya Pak Holid, berkarakter Pancasila, kompetitif, kompeten, dan berwawasan lingkungan. Kompetitif itu mewakili unggul dalam prestasi, kompeten itu sesuai dengan jalur, dan berwawasan lingkungan yaitu ya lingkungan global dan macam-macamnya. Gimana? Kok kayaknya mimika kurang cocok? Karena tidak menemukan titik temu, bagaimana nanti kalau hasil ini kita bahas di
rapat besar dengan seluruh dewan guru dan mungkin melibatkan sedikit siswa di dalamnya. Gitu Pak. Sementara awalnya belum menemukan visi yang pas untuk kenapa? Atau mungkin Pak Arif. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jamin dan rekan-rekan guru, terutama juga Bapak Ibu kepala sekolah terkait dengan visi yang Bapak Ibu sudah sampaikan tadi. Sebenarnya pada intinya kita itu membahas kalimat-kalimat Bapak itu menjadi suatu kesimpulan untuk dibuatkan suatu visi. Dan kebetulan juga tadi sudah itu alatkan untuk membuat visi dengan berbagai usulan. Sebenarnya walaupun sempat saya baca tadi bahwa visi itu yang terpenting tidak melebihi satu paragraf, seperti itu. Jadi bisa satu atau dua kalimat, tetapi tidak melebihi satu paragraf. Jadi itu bisa sebenarnya kalau mau diperbanyak. Jadi seperti itu. Jadi misalnya tadi dibilang Pak, saya kira bisa karena tidak lebih satu paragraf, kan masih dalam satu paragraf. Dan dalam paragraf itu kan hanya ada satu kalimat utama dan beberapa akan menjelaskan seperti itu. Nah, itu. Jadi insya Allah bisa. Dan kalau berpikir mewujudkan, kalau saya masukkan itu mewujudkan kan harapan, ingin melakukan. Jadi penegasan bahwa agar ini terwujud gitu, agar ini bisa dilaksanakan gitu, mewujudkan. Jadi ada usaha, itu menurut saya. Jadi tetapi kan nanti hasil dari di sini ini, nah ini yang diharapkan oleh kita, terutama juga mungkin dari pihak sekolah, temuan-temuan yang seperti ini Pak, mungkin nanti bisa dibicarakan lebih dengan stakeholder yang ada, sehingga mungkin bisa lebih puas seperti itu. Kalau seperti ini kan hanya beberapa, jadi mungkin nanti bisa diperluas dan makanya tadi sudah dijelaskan bahwa tidak dipaksakan untuk dijadikan visi sekolah. Kalau hasilnya dari sini Pak langsung dipaksakan jadi visi sekolah, itu jadi yang itu kurang baik juga. Jadi nanti dibicarakan temuan-temuan yang seperti inilah yang diharapkan oleh pihak sekolah untuk perkembangan sekolah ini ke depan. Sehingga dengan visi yang ada, yang nanti akan terbuat, yang sudah jadi, nah itu harapannya memang nanti sesuai dengan keinginan kita. Makanya bahwa visi itu adalah tujuan yang ingin dicapai seperti itu. Nah ini makanya guru-guru yang melakukan sesuatu atau mendidik itu harus sesuai dengan visi sekolah. Jadi itu harapannya. Jadi mungkin itu kita apa jadi Pak Jamil sampai di sini kita sudah menemukan harapan dari teman-teman seperti itu. Dan profil Pancasila memang kalau secara usul kan beriman bertakwa yang mewujudkan profil Pancasila itu mungkin dengan beriman, dengan bertakwa, akan seperti unggul dalam prestasi, kan seperti itu. Berwawasan lingkungan, apalagi di sini sekolah adiwiyata kan seperti itu. Dan dalam penilaian sekolah adiwiyata memang harus pada intinya harus berwawasan lingkungan itu. Karena kemarin Pak kebetulan saya tidak ada berwawasan lingkungannya, nilainya 0. itu yang mungkin jadi berwawasan lingkungan itu juga iya, karena memang karena adiwiyata Pak. Itu bedanya, makanya kemarin saya tidak memasukkan itu di visi kami seperti itu. Ikut Pak, mohon maaf, visinya tolong diubah, nilainya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada berwawasan lingkungan. Nah, ya itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan mungkin masih dilanjut sudah bisa saya sebut Pak. Namun saya kira
Ini kan kita hanya menemukan walaupun perbedaan, tetapi perbedaan itu menjadi sesuatu yang baik nantinya. Ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak Arif. Iya. Tapi benar kalau kita itu saya kan kelima itu adalah jadi kegiatan sekolah yang mengarah ke tujuan fatwa dan itu berprestasi berapa itu dan itu harapan. Jadi kita berikan kan kegiatan-kegiatannya. Tapi berwawasan lingkungan tetap dipasang. Iya, lingkungan. Karena apa tadi kita di sana adalah membuka. Kalau membuka ke masa yang keren, apa? Society 5.0 itu kan. Wow, iya betul. Iya, nggak apa-apa. Itu kan menggugah kan Pak? Tidak menggugah. 5.0 gitu Pak. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya berdasarkan judul tadi kan ada prakarsa perubahan. Mas. Nah, ini. Tadi kan visi sekolah beriman, bertakwa, unggul dan prestasi dan berwawasan lingkungan. Visi guru penggerak meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan karakter sesuai profil belajar Pancasila. Berikutnya gini, Bapak Ibu, kita itu nanti harus membuat istilahnya Bagja. Bagja itu sebuah akronim. Bag B itu buat pertanyaan utama. Jadi ini seharusnya Bapak Ibu nanti buat seperti ini untuk lebih terfokus. Kira-kira fokusnya Bapak Ibu itu kan Bapak Ibu ini pasti banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu kita buatkan Bagja. Jadi biar nanti lebih terarah. Nah, ini yang buat pertanyaan utama, tulisan ini adalah template. Ini sudah ada. Jadi Bapak Ibu tuh tinggal mengisi pertanyaan sama tindakan penyelidikannya kira-kira gimana. Saya itu kan meningkatkan kreativitas anak dan minat belajar siswa dalam pembelajaran yang menyenangkan. Karena saya mengajar matematika yang otomatis pembelajaran itu sangat tidak disukai, membosankan, menjenuhkan, apalagi lihat gurunya mungkin sudah tidak senang. Nah, berarti saya prakarsa perubahan saya itu meningkatkan kreativitas anak dan minat belajar siswa dengan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi saya berusaha bagaimana siswa itu senang dalam belajar matematika. B itu buat pertanyaan utama. A, ambil pelajaran. Ini sudah ada nih, ini template sudah ada. Kita tuh tinggal mengisi ini aja. Kita tuh mau diisi apa pertanyaannya dan kira-kira tindakannya apa. Itu dijawab sendiri nanti. Gali mimpi. Bagja G. Terus J, jabarkan rencana. Yang terakhir A, atur eksekusi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membutuhkan template ini akan saya berikan. Jadi Bapak Ibu itu sesuaikan nanti kira-kira pertanyaannya apa dan tindakan pendidikannya apa. Atau bisa search di YouTube atau ini sudah ada contohnya. Tinggal menyesuaikan aja. Itu dari prakarsa perubahannya. Jadi lebih ke diri pribadi masing-masing ini nanti. Gitu Bapak Ibu. Jadi pada diskusi kali ini hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang visi dan prakarsa perubahan. Jadi yang dapat saya simpulkan dari visi yang tadi saya lemparkan kepada Bapak Ibu, ternyata ada perubahan beberapa visi. Ini ada 5, sementara saya tampung nanti 5 pendapat ini akan diflorkan di forum rapat besar seluruh Dewan Guru SMA Negeri 3 Pamekasan, mungkin juga melibatkan komite dan juga sebagian siswa SMA Negeri 3 Pamekasan.
Bapak Ibu, sekian pemaparan untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jamil. Jalannya diskusi ini sangat baik dan sukses karena guru-guru yang terlibat sangat aktif. Ini perlu diteruskan Pak, karena hal-hal seperti ini insya Allah mungkin akan baik ke depannya. Dan harapan kami sebagai PP dan kepada Pak Jamil terus menjadi motor atau salah satu agen perubahan yang ada di SMA Negeri 3. Semoga kedepannya SMA Negeri 3 akan terus maju dan terus. Ya, mungkin itu saja dari kami, dari terutama saya. Mohon maaf karena memang ini waktunya yang diberikan hanya 1 jam, 1 jam 10 menit ya Pak. Ya, mungkin itu saja dari kami dan saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.